Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Halo Sobat Kelakar Hukum dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di tayangan yang akan mengajak Anda untuk menjadi lebih kenal, lebih akrab, dan lebih care dengan hukum tentunya. Nah baik, kesempatan kali ini Kelakar Hukum mendapat pertanyaan mengenai legalitas gestun atau yang kita kenal dengan gesek tunai kartu kredit. Nah baik, pertama kali seperti yang sama kita ketahui bahwa penggunaan kartu kredit ini sebetulnya sebagai alat pembayaran ketika si pemegang kartu kredit melakukan transaksi jual beli pada sebuah toko atau sebuah merchant, atau bisa juga kartu kredit ini digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai melalui mesin ATM. Namun pada praktiknya gesek tunai kartu kredit ini dilakukan sebagai dengan cara penarikan uang tunai melalui mesin EDC atau mesin Electronic Data Capture yang ada di sebuah toko atau sebuah merchant. Yang padahal fungsi dari mesin EDC itu adalah sebagai alat pembayaran dari si pembeli atau si pemegang kartu kredit terhadap transaksi jual beli yang akan dibayarkan kepada si penjual atau si toko yang menyediakan mesin EDC tadi. Nah, sebetulnya secara perspektif perbankan, praktek gesek tunai kartu kredit ini itu dilarang oleh Bank Indonesia. Karena apa? Karena yang pertama dapat mengakibatkan si pemegang kartu kredit itu membengkak tagihan kreditnya atau tagihan utangnya, dan juga berpotensi terjadinya pencucian uang. Nah, kalau dari sisi dalam perspektif hukum, sebetulnya perbuatan gesek tunai kartu kredit ini itu dilarang oleh peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 yang kemudian diubah melalui peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012. Nah, jadi dalam pasal 18 peraturan BI tersebut sudah menyatakan seperti ini. Saya bacakan bunyi pasalnya. Pasal 18 ayat 1, kartu kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Kemudian ayat 2, penerbit dan acquirer wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Nah, jadi peraturan Bank Indonesia ini jelas mengatur bahwa kartu kredit itu digunakan sebagai alat pembayaran oleh si pemegang kartu kredit terhadap sebuah merchant atau sebuah toko atau ketika melakukan transaksi jual beli. Sehingga penggunaannya yang di luar peruntukannya sebagai alat pembayaran merupakan hal yang dilarang. Nah, konsekuensinya di dalam peraturan Bank Indonesia ini terhadap si toko yang memiliki mesin EDC tadi yang melayani jasa penarikan tunai, penarikan uang tunai melalui kartu kredit tadi, itu sebetulnya dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif, kemudian juga teguran tertulis, bahkan sampai pencabutan izin dalam melakukan transaksi melalui mesin EDC. Jadi perlu Sobat Kelakar Hukum semua pahami bahwa perbuatan gesek tunai kartu kredit yang dilakukan oleh toko atau merchant, meskipun itu secara resmi saja dilarang oleh peraturan Bank Indonesia, apalagi gesek tunai kartu kredit dilakukan oleh oknum-oknum melalui mesin EDC yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Dan kalau menurut pendapat kami dari Kelakar Hukum, apabila hal ini dilakukan, sebetulnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Kenapa dikatakan penipuan? Karena fungsi kartu kredit tadi untuk yang digunakan sebagai alat pembayaran ataupun untuk melakukan penarikan uang tunai melalui mesin ATM, namun digunakan untuk menarik uang tunai, seolah-olah ketika kartu kredit tersebut digesek di mesin edisi si penyedia jasa gesek tunai tadi, seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli barang. Padahal
faktanya ketika kartu kredit itu digeser di mesin edisi itu, hal yang terjadi adalah si pemegang kartu kredit itu mendapatkan uang tunai dari si pemilik mesin edisi tersebut atau si toko tersebut. Nah, jadi sekali lagi kami berpesan kepada sobat kelakar hukum semua agar lebih berhati-hati, jangan mudah terpengaruh, dan untuk menggunakan jasa gesek tunai kartu kredit lebih bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Baik, demikian tanggapan kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat kelakar hukum semua. Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.